Ya, no offense untuk yang pakai Ya indikator. memang dalam Saya nggak dalam ada maksud trading ini apa-apa. kembali ke style trading masing-masing ya Pak Tito ya. Iya, Cuma kan tadi yang masing-masing. menarik dari yang Pak Tito katakan tadi bahwa candlestick itu sudah merupakan indikator. Jadi semua bahasa market sudah tercermin di candlestick tersebut kan seperti itu. Betul. Iya. Oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, pada umumnya kan ada banyak nih macam-macam atau tipe-tipe candlestick nih Pak Tito. Ya. Ya. Kalau menurut Pak Tito itu ada beberapa tipe candlestick yang umum atau yang sering digunakan oleh para trader Pak Tito. Kalau menurut Pak Tito bagaimana Pak? Kalau bicara tipe candlestick, saya yang nggak pernah ngapalin ya. Kayak misalnya ada apa ya? Memori buruk. Three Black Crows, aku nggak salah ya, atau Three Soldier, Three White Soldier itu misalnya untuk indikasi untuk reversalnya, atau ada apa lagi hammer, inverted hammer itu saya nggak hafal dan lebih ke penggunaannya sebagai pola itu sebagai pemahaman, misalnya maksudnya fungsinya, memahami fungsinya. Pemahamannya adalah itu ada struktur-struktur yang sudah terbentuk sehingga membuat sebuah level-level yang mana bisa menjadi acuan kita untuk menunggu untuk harga kembali ke level itu untuk open posisi. Jadi bukan nama-namanya saya nggak apa, misalnya kayak tapi fungsinya. Saya lupa hammer atau inverted hammer kalau yang pin barnya pressure-nya itu untuk lupa juga untuk bearish pressure. Ya, itu buat koreksi Pak. Jaringannya putus. Ya, silakan. Iya, saya di Bali dan mungkin Pak Nur di Jakarta mungkin sumber dari penolakan setelah terjadi uptrend misalnya. Dia naik, lalu timbernya jauh sekali dari reversal. Itu saya nggak tahu itu namanya hanging man atau hammer atau invert hammer, saya nggak tahu, tapi the henchman. Yang saya butuhkan hanya pemahaman konsepnya aja. Kalau ada hammer seperti itu memang mengindikasikan untuk reversal, apalagi pinnya pada umumnya pinnya atau bukan selalu bukan pasti spike-nya itu tinggi sekali sehingga tekanan bearishnya dalam satu candle kan ada bearish pressure, ada bearish market. Nah, misalnya bearish pressure dalam satu candle itu kuat, berarti memang untuk kecenderungannya untuk reversal, atau yang tadinya mungkin naik menjadi turun atau sebaliknya turun jadi naik ya, karena kan itu konsep dasarnya untuk pin bar kan, untuk Pinocchio bar. Sebelum ngomongin Pinocchio bar, di sini coba saya kasih contoh ya di GU Pinocchio bar nih. Oke, kelihatannya. Jadi dari sini trennya emang cenderung naik, punya kecenderungan naik. Lalu di sini tak ada spike yang sangat tinggi dan menciptakan doji. Apalagi saya tanya cuma doji. Aku nggak paham. Jadi ini pin bar yang dimaksud. Apalagi lebih panjang, mungkin ada contoh lainnya. Nah itu dia. Nah, ini kan sama, dari tren yang sedang berlangsung terus terjadi pin itu bisa jadi pin lah kayak jarum, spike. Tapi kalau saya analogikannya Pinocchio kan kalau bohong judulnya panjang, berarti dia bohong untuk mau lanjut turun, yang ada naik dulu, kelanjutannya masih nanti, atau malah mungkin ini malah reversal. Kalau misalnya dia bikin higher high, higher low terus. Oke, ini masih downtrend. Jadi ya cuman dari structure ke structure gitu. Sorry tadi kelihatan nggak yang ini ya, pinnya ya, ini pin dari turun dia pin lalu naik, dia menjebak untuk belum turun lagi tuh, jadi dia pullback dulu untuk naik, bisa pullback bisa reversal.
itu nanti saya jelaskan di video-video yang lain. Oke. Lanjut dulu. Ini penjelasan pin bar. Itu kan dia bohong. Kalau bohong hidungnya makin panjang kan, makin panjang week-nya, berarti bohongnya makin fake untuk terjadi continuation hingga jadi reversal kayak gitu. Iya. Oke. Memang kalau di candlestick itu kan dari ekornya itu pasti berpengaruh juga ya Pak Tito. Sangat. Sangat berpengaruh kalau saya. Kalau saya sangat berpengaruh. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Tito. Ya. Pada saat mengimplementasikan candlestick tersebut di trading atau di dunia market atau di market nasional ini, gimana caranya mengimplementasikan candlestick tersebut agar mengimplementasikan profit yang kita dapatkan ini implikasi continue gitu Pak? Mengimplikasikannya ya. Aku bingung ngomongnya. Ya. Hanya dengan menggunakan candlestick itu bisa take profit lah, maksud saya seperti itu. Ya, jadi ini jebakan lagi. Kompleks ya, karena saya biasa kasih penjelasan tuh dengan gambar, atau seperti belakang saya ada green screen terus saya pakai biasa untuk di video. Itu memang harus dengan gambar-gambar, dengan coret-coret. Jadi candle-candle yang terbentuk kan ada chart pattern, ada candle pattern. Itu sudah hal yang berbeda kan. Chart pattern dari chart keseluruhan atau dari sebuah formasi. Kalau candle pattern itu pola yang dibentuk dari mungkin hanya cuma satu candle, seperti engulfing itu cuma 2 candle, kayak gitu-gitu. Jadi chart pattern. Ini chart pattern. Semoga kelihatan ya. Ini ada chart pattern double top, atau orang bilang M atau W, M sama W, yang bukan cuma double top. Kalau double top biasanya reaksinya di sini. Jadi harga dari sini bikin pola seperti ini, M pattern. Itu suatu hari saat harga kembali ke sini, ke necknya, neckline, sama seperti di head and shoulders, itu chart pattern. Saat harga kembali ke sini ada kecenderungan untuk kembali harga balik ini. Misalnya nih, atau di struktur ini lebih tepatnya sih sebenarnya saya di struktur yang menembus necknya. Jadi strukturnya ini, seperti ini. Jadi dia turun, dia naik, kembalikan ke sini, ke paling nggak sini zona neckline dengan candle yang breakout. Karena ini kan polanya bikin higher high, higher low, akhirnya higher low yang terakhir ditembus, itu sudah dirusak polanya, perjalanan trennya oleh ini. Akhirnya pattern ini bisa digunakan untuk saat harga kembali ke kisaran ini, ini hanya pullback untuk melanjutkan continuation kayak gitu. Ada lagi nggak ya untuk chart pattern? Ini kalau candle pattern deh, inside bar, engulfing, engulf ya. Ini engulfing candle itu candle yang memakan candle sebelumnya, memakan. Gimana yang jelasnya? Ini saya pakai satu time frame aja biar nggak bingung, biar nggak lama. Ini juga engulf nih. Nah, ini struktur yang saya bicarakan, nanti mungkin supaya lebih jelas. Ada sideways yang dijebol oleh ini. Nah, saat harga kembali ke situ, tunggu reaksinya. Apakah ada candle-candle yang mengkonfirmasi? Misalnya ini sudah ada rejection masuk ke situ untuk visitasi,
Di sini juga nanti saya ada ngomongin tentang visitasi. Terus engulfingnya di sini. Nah, ini yang candle bearish ini, dengan pertama momentumnya sudah pressure-nya sudah bear. Ini bearish pressure. Dia coba reject lagi, dan ada bearish candle dengan bearish pressure yang kuat, engulf candle sebelumnya. Nah, itu sudah bisa untuk indikasi misalnya bearish engulfing ya untuk turun, bullish engulfing ya untuk naik, kayak gitu lah. Kayak ini juga nih, ini engulf, apalagi yang dimakan semua ya sampai ekor-ekornya juga, itu indikasinya kuat. Ini inside bar ya kayak gitu. Untuk ini saya cuman inside aja ya, bukan inside bar. Tadi gara-gara ngomong inside bar ya kan jadi kacau. Engulf ya, tadi ini ya engulf dua-duanya ya. Ini yang lebih jelas, engulfingnya lebih bagus. Ya. Jadi candle ini memakan candle bullnya. Jadi bull, harusnya bull, tapi malah dimakan sama seller. Jadi bearish engulfing. Oke, lanjut. Kita melihat candle-candle itu membuat struktur apa. Misalnya dari atas ke bawah, dia ada drop, lalu bikin base, lalu drop untuk yang orang-orang supply and demand.